Saudara-saudara, tadi seperti Pak Sujo katakan bahwa dalam bulan ini kita akan bicara mengenai emosi. Dan sebetulnya tadi di situ bilang yang khotbah Pastor Jo tuh ditulisnya, tapi yang maju saya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, kita belajar banyak mengenai roh, mengenai jiwa, mengenai tubuh. Dan pada saat-saat yang lalu kita belajar mengenai hal itu. Dan saya percaya kita tahu bahwa roh kita itu sudah diselamatkan. Jadi kita mempunyai roh yang baru, yang hidup bersama-sama dengan roh Tuhan. Sehingga boleh dibilang roh kita itu sudah sempurna, saudara. Sepertiga dari kita ini sudah sempurna. Nah, tetapi jiwa dan tubuh kita ini yang masih terus-menerus harus diperbaiki. Nah, kita tahu kalau tubuh kita itu terdiri dari 5 panca indera yang beroperasi, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, taste, dan juga perasa atau feeling. Kita mengerti hal itu, dan kita juga tahu di dalam jiwa kita itu ada 3 bagian, yaitu pikiran kita, emosi kita, dan will atau kehendak kita. Itu di dalam jiwa. Jadi emosi ada di dalam jiwa kita. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin saudara, kan apa sih kita mesti belajar mengenai emosi? Sebab saudara, kita nggak tahu betapa besar efek daripada emosi kita. Dan seringkali kita pikir bahwa emosi itu terjadi di dalam diri kita otomatis. Sebab itu kita merasa bahwa kita tidak in control akan emosi kita. Dan saudara, yang pertama sekarang yang kita akan belajar, kita ingat kalau kita mempelajari firman Tuhan dari minggu ke minggu, kita harus ingat lagi tema kita, tema tahun ini, tema gereja ini. Kita ingin pada saat ini belajar untuk kita berakar di dalam Tuhan, ya, supaya kita bisa berbuah dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, untuk kita bisa berakar, saudara, ini ada hubungannya dengan emosi kita. Karena kalau emosi kita ini tidak terkontrol, walaupun kita mau melakukan banyak hal, pelajaran yang sudah kita terima dengan pikiran kita, dan kita punya kemauan untuk melakukannya, tapi tanpa kita sadari seringkali emosi ini yang melakukan sabotase di tengah-tengah. Sebab itu, kita akan melihat sama-sama bagaimana sikap Tuhan terhadap emosi. Ini dahulu, supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan mempedulikan emosi kita, Tuhan melihat emosi kita. Sebab itu kita harus perhatikan diri kita sendiri. Bagi saudara-saudara yang sudah membaca devotional yang saya berikan kepada saudara, sebelum kita khotbah biasanya dari hari Senin yang lalu sampai hari Minggu hari ini, ada pelajaran yang harus kita baca untuk supaya menyiapkan saudara pada hari ini. Mungkin ada yang sudah baca, mungkin ada yang belum baca, tapi saya mau ulangi saja beberapa ayat yang saya tulis di dalam devotional itu. Yang pertama yaitu dari Ulangan pasal 28, ayat 27 sampai 28. Itu saya berikan di dalam devotional itu. Di situ dituliskan, pada waktu Tuhan berkata kepada umat Israel, Tuhan berkata begini, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepadaku, kepada Tuhan Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuhmu. Dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa ada hukuman, ada konsekuensi yang sedang diberikan kepada orang Israel. Yaitu konsekuensinya mereka akan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Mereka akan menjadi hamba kepada musuh mereka. Itu adalah hukuman. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka mendapat hukuman itu? Mengapa mereka harus menanggung konsekuensi itu? Kita lihat di atas, kita melihat bahwa yang menjadi persoalan sampai mereka menerima hukuman adalah Tuhan berkata, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Di sini saudara, sukacita dan gembira itu ada di dalam area emosi. Nah, Tuhan berkata, ternyata Tuhan memperhatikan,
Mengapa mereka tidak mau melayani Tuhan, menjadi hamba kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan gembira hati? Nah, saudara, mari kita lihat di sini. Apakah orang Israel itu taat kepada Tuhan? Apakah mereka itu menjadi hamba Tuhan? Yes. Apa yang Tuhan katakan mereka lakukan. Tuhan katakan untuk membawa kambing domba, untuk disembelih, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka lakukan, semua yang Tuhan suruh mereka lakukan. Bukannya mereka tidak melakukan. Tetapi kekurangannya yaitu mereka tidak melakukannya dengan sukacita dan dengan gembira hati. Di sini Tuhan melihat ada missing part. Mereka tidak melakukan semuanya dengan segenap hatinya. Emosinya tidak ikut campur. Dengan kata lain begini, saudara, yes, mereka taat. Mereka lakukan. Tuhan berkata, hari ini adalah hari perayaan, mereka rayakan. Hari ini adalah hari untuk mempersembahkan, mereka mempersembahkan. Yang kaya harus bawa, misalnya harus membawa sapi, mereka bawa sapi. Yang kurang kaya bawa domba, mereka bawa domba. Yang miskin bawa burung, mereka bawa burung. Lakukan, mereka lakukan, saudara. Semuanya mereka lakukan. Tetapi mereka tidak melakukan dengan sukacita dan gembira hati. Berarti mereka melakukan dengan terpaksa. Mereka melakukan dengan terpaksa, dengan tidak sukacita. Kalau kita tidak melakukan dengan sukacita, tidak ada kasih di dalamnya. Sedangkan Tuhan berkata bahwa, Tuhan mengatakan begini, kau kasihilah, ini adalah hukum yang utama. Tuhan kasih, kau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan ingin melihat kasih kita. Tetapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, mereka lakukan. Tetapi lakukannya tidak dengan sukacita. Mereka melakukan sekedar melakukan. Mungkin mereka melakukan terpaksa. Mungkin mereka melakukan dengan tidak rela. Enggak ada artinya di mata Tuhan. Sebab itulah di sini Tuhan katakan, karena tidak dengan sukacita dan dengan gembira hati. Berarti Tuhan memperhatikan emosi kita. Mengapa Tuhan perhatikan emosi kita? Karena saudara-saudara, dari emosi itu akan mencetuskan sikap kita. Dari sikap akan mencetuskan perbuatan kita. Dari situ, akarnya dari sini, saudara. Kalau kita tidak menjaga emosi kita dengan benar, maka kita akan bisa akan mempunyai sikap yang tidak benar. Saudara semua yang sudah punya anak, tahu bagaimana seringkali kita menyuruh anak kita misalnya, Johnny, tidur. Nanti dia nggak mau tidur. Sudah 5 menit lagi, Johnny tidur. Masih nggak mau lagi. Sudah berkali-kali, akhirnya sudah 5 kali kita sudah kesel. Kita, Johnny tidur. Ya, kita ambil rotan. Kalau tidak tidur, ini rotan. Anak itu nurut, saudara, nurut. Masuk kamar. Tapi dengan marah, dengan jengkel, dia masuk kamar, dia tutup itu, bang. Dari emosi yang marah, jengkel terhadap orang tuanya, akan timbul sikap yang tidak benar. Sikapnya tidak benar, walaupun nurut, tetapi nggak benar. Dan perbuatannya pintu dibanting. Nah, saudara, itu semua berturutan karena emosi. Sebab itu, saudara-saudara, kalau bagi saudara-saudara yang sudah punya anak, jangan kita diamkan kalau anak kita seperti itu. Kita harus deal sampai rootnya. Kalau enggak, anak itu akan terus makin gede, makin gak karuan. Sebab itu kita harus deal. Tapi sekarang bukan lagi bicara mengenai keluarga. Sekarang mari saya lihat bagaimana Tuhan memperhatikan emosi kita. Yohanes 14 ayat yang pertama. Saya berikan juga. Yohanes 14 ayat pertama. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya pada saat dia berkata bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan meninggalkan mereka. Nah, setelah Tuhan memberitakan kepada mereka apa yang akan terjadi, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara, di sini perkataan gelisah itu ada di dalam emosi. Gelisah, takut itu ada di dalam emosi. Di sini dituliskan, love ada di dalam emosi, peace ada di dalam emosi, hope ada di dalam emosi, happiness ada di dalam emosi, anger ada di dalam emosi, disappointment. Saya dari tadi coba baca ini apa, this up. Nah, disappointment,
itu ada di dalam emosi. Bitterness ada di dalam emosi. Saudara. Nah, saudara, gelisah itu ada di dalam emosi. Dan Tuhan pinpoint emosi itu. Janganlah gelisah. Dan sudah di sini Tuhan gak bilang, ya semoga kamu enggak gelisah ya. Ya kalau bisa jangan gelisah. No, suatu perintah Tuhan bilang, jangan gelisah. Suatu perintah, jangan gelisah. Berarti control yourself, emosimu, jangan gelisah. Tuhan berkata begitu. Filipi 4 ayat 4. Rasul Paulus dalam urapan Roh Kudus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saudara, kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus bilang, bersukacitalah. Saudara, ini adalah a choice. Tadi Didik sudah khotbah sebagian. Jawabannya sudah ada pada yang dia katakan. Bersukacitalah. Saudara, di sini suatu perintah. Tuhan kata bersukacitalah. Dan Rasul Paulus mengatakan hal ini bukan teori. Bukan cuma sekedar bersukacitalah, bersukacitalah. No, dia alami saudara. Dia menulis ini, dia sedang ada di penjara. Pada waktu dia menulis ini kepada jemaat di Filipi, dia ada di dalam penjara. Tetapi walaupun dia ada di penjara, dia memilih untuk bersukacita. Sebab itu dia bisa memerintahkan jemaat di Filipi, bersukacitalah. Itu adalah di dalam emosi, bersukacitalah. Rasul Paulus berkata begitu. Dan kita tahu banyak ayat, kalau kita mau buka, begitu kita senterkan kepada emosi, kita akan melihat begitu banyak Tuhan berbicara mengenai emosi. Saudara. Berapa kali Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Itu semua ada di dalam emosi. Takut ada di dalam emosi, khawatir ada di dalam emosi. Dan kita kan dengar, jangan takut. Tetapi tetap tuh banyak orang yang takut. Suruh kesaksian, gak mau saya takut. Disuruh apa? Gak mau saya takut. Takut gak bisa, takut salah, takut. Padahal Tuhan berkata berkali-kali. Dan seringkali kita abaikan perkataan Tuhan. Karena kita tidak tahu betapa pentingnya yang Tuhan katakan itu. Jadi saudara di sini, Tuhan benar-benar berbicara kepada kita. Untuk kita memperhatikan emosi kita. Untuk kita benar-benar jaga emosi kita. Nah sekarang, mengapa saudara? Mengapa Tuhan fokus kepada itu? Mengapa Tuhan mengatakan itu semua? Karena saudara, banyak orang, biarpun orang Kristen sekalipun, berpikir bahwa emosi itu hanya sekedar reaksi dari apa yang terjadi. Sebab itu kita bilang, ya normal kan, orang bisa marah, orang bisa senang. Ya kalau dikasih pesta kita senang, dipuji kita senang, dicela kita marah. Ya, itu kan akibat dari apa yang terjadi. Sebab itu kita bilang, kita enggak in control akan emosi kita. Kalau orang itu maki-maki saya, udah jelas saya marah. Masa enggak marah? Kamu enggak marah? Saudara, kita lihat, kita pikir bahwa emosi itu terjadi sekedar karena reaksi daripada sesuatu yang terjadi di depan kita. Dan kita tidak in control. Padahal tidak demikian, saudara. Tuhan ingin kita mengontrol emosi kita. Saudara, saya diminta oleh Ibad, ada nggak gambar mengenai ini? Karena ini akan khotbah sebulan sudah mengenai emosi. Saya bilang gambarnya adalah gambar kuda liar, sedang kalau bisa dilihatkan itu kuda tadi sudah ada sih kudanya. Kuda yang sedang dikendalikan, dijinakkan. Dijinakkan. Nah saudara, kalau kita melihat mengapa kita pakai gambar kuda ini. Ini kuda ini liar. Dan ini biasanya kan kita tahu kalau apa tuh ya menjinakkan apa? Rodeo. Nah, kalau saudara perhatikan, kuda itu mempunyai tenaga yang besar sekali. Satu kuda beratnya kira-kira 1.000 kilo atau 1.000 atau 2.000. Nah, sekarang kuda itu mempunyai tenaga yang kuat sekali dan bisa menolong manusia banyak sekali. Ya, kita tahu kalau kita harus memindahkan barang, misalnya barang yang banyak berat sekali, kita taruh di atas kereta untuk memindahkan ke suatu tempat yang jauh. Kalau kita punya kuda, kuda itu akan menarik dengan kekuatannya bisa membawa beban itu ke tempat yang jauh di sana. Kalau pada zaman dulu kita tahu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan. Nah kita mau berangkat jalan,
Saudara, kalau kita mesti jalan kaki, manusia waktu itu jalan kaki, makan waktu mungkin berbulan-bulan. Tetapi dengan kuda kita bisa ride on the horse dan kita bisa jalan cepat sekali. Kuda menolong kita, kuda kuat sekali. Tetapi hanya kuda yang sudah jinak. Hanya kuda yang sudah dikendalikan, yang sudah dapat dikendalikan. Kalau kuda itu liar, saudara, coba lihat, saudara. Cobalah naik ke atas kuda liar. Sebentar dia pelantingkan kita bisa, leher kita bisa patah, kaki bisa patah, tangan bisa patah. Karena yang liar itu tidak akan menguntungkan buat kita. Nah, saudara, Tuhan mau menunjukkan bagi kita juga, jangan sampai emosi kita seperti itu. Emosi yang tidak terkendalikan akan bisa menjadi liar, akan bisa merusak sesama, merusak persekutuan, bisa merusak nama baik, bisa merusak banyak hal, reputasi, bisa merusak macam-macam, bisa merusak persahabatan, hanya karena emosi yang tidak terkontrol. Nah, kita bisa satu sama lain mengatakan, kebun binatang keluar semua dari mulut kita, karena kita merasa kita lagi marah. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa terjadi karena emosi. Itu Tuhan ingin agar supaya kita mengendalikan emosi kita. Belajar untuk mengendalikan emosi kita. Jangan kita anggap itu semuanya, semua itu normal. No, ada yang akan dirugikan kalau kita tidak menjaga emosi kita. Itu pertama, kita harus tahu. Ada orang yang merasa bahwa saya suka marah, so what, this is me. Kalau udah tua, saudara pakai ini, cellphone kadang-kadang nggak tahu makainya bagaimana. Jadi rasanya Sunyong dari tadi mau matiin tapi nggak mati-mati, nyala lagi. Saya juga gitu soalnya, saudara. Saya dipinjemin kalau saya mau pergi, Didik bilang, nih bawa my cellphone, how do you use it? Dia bilang, ya gini ini dipencet. Oh oke, saya pergi. Besok pagi saya mau pergi, bring my cellphone, bagaimana makainya? Saya lupa lagi, saudara. Nah, saya lihat gitu. Banyak yang sudah tua-tua dikasih sama anaknya yang lebih canggih, lebih bingung dia nggak bisa makainya. Nah, saudara, ada orang yang merasa dia suka marah, tetapi dia pikir, well, that is me. Mama saya juga suka marah, papa saya juga suka marah, Dengan kata lain, so what? This is me. Nah, itu nggak bisa. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, emosi kita seperti itu normal, maka itu menjadi problem buat kita. Sebab itu kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita. Dan yang kedua, yang kita harus mengetahui, mengapa Tuhan fokus kepada emosi kita. Mengapa, saudara? Karena, saudara, tanpa kita sadari, iblis seringkali masuk melalui bagian itu. Apalagi kalau kita tidak sadar dan kita tidak mengontrol emosi kita, itu adalah suatu celah di mana iblis bisa masuk. Kalau kita tidak memelihara emosi kita dengan benar. Kalau kita tidak mengendalikan emosi kita dengan benar. Mengapa? Karena saudara ingat firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Tuhan berkata, jaga lidahmu. Hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Nah, saudara, mengapa Tuhan berkata begitu? Mengapa Tuhan berkata begitu? Dan kita bilang, enggak apa-apa tuh, itu tetangga saya itu kebun binatang terus keluarnya ya anjing ya monyet, enggak apa-apa tuh. Saudara, kita harus sadari, adanya spiritual dynamic, spiritual activity di sekeliling kita. Tuhan mengatakan itu adalah demi kebaikan kita. Karena apa yang kita ucapkan, ada yang menangkapnya. Dan ada yang ingin menjadikan itu di dalam hidup kita. Jikalau kita harus lihat ada spiritual activity yang kita tidak bisa lihat. Tetapi aktif di sekeliling kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, hati-hati dengan mulutmu. Jagai lidahmu. Apa yang kamu katakan? Sebab hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Kalau kita tidak hati-hati, maka iblis akan bisa masuk ke situ. Saudara,
kalau kita mengucapkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Berarti kita yield kepada Tuhan untuk membuat Tuhan menjadikan apa yang dia sudah katakan. Tetapi kalau kita mengatakan yang jelek-jelek, yang negatif di dalam hidup kita, maka di sana, di dalam spiritual realm, iblis sudah menunggu untuk membuat itu terjadi di dalam diri kita. Seperti self-prophesy kepada diri sendiri. Sebab itu Tuhan berkata, hati-hati. Nah, kalau kita lihat, kata-kata yang keluar dari mulut kita, seringkali, banyak kali, dikuasai oleh emosi kita. Kalau kita sedang emosi kita tidak benar, kita sedang marah, seringkali yang keluar dari mulut kita yang gak karuan. Sebab itu Tuhan berkata, jagai. Emosi kita itu harus kita kontrol, saudara. Saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi begini, siapa yang kita turuti, siapa yang kita taati, apa yang dikatakan oleh whoever yang kita taati akan kita katakan juga. Kalau kita mau mentaati Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan akan kita taati, maka apa yang Tuhan kehendaki terjadi pada diri kita. Kita menjadi hamba Tuhan. Kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menuruti apa yang iblis katakan, semua yang negatif, semua yang cursing, dan semua kita katakan itu, maka kita sudah membuka diri kita menjadi hamba iblis. Dan iblis mempunyai celah untuk masuk ke dalam hidup kita. Sebab itulah, semua terjadi dari emosi, kalau emosi kita tidak kita jaga. Sebab itu Tuhan ingin kita menjaga emosi kita. Saudara, ada satu kejadian di Amerika. Kejadian ini di satu gereja. Gereja ini boleh dibilang percaya bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan berkuasa, sangat berkuasa, Tuhan menyembuhkan. Gereja ini percaya, boleh dibilang gereja yang mungkin karismatik. Nah, satu kali gereja ini mengundang satu hamba Tuhan. Dan biasa saudara kalau sebuah gereja mengundang seorang hamba Tuhan biasanya sudah diundang berbulan-bulan sebelumnya. Sama seperti nanti saudara akan punya guest speaker, Cornelius Wing. Sudah diundang sejak tahun yang lalu untuk datang September ini. Minggu depan Pastor Ed akan melanjutkan khotbah ini. Pastor Ed juga sudah dipanggil bulan yang lalu. Jadi biasanya kalau kita mengundang seorang speaker itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Nah, speaker ini, hamba Tuhan ini, pada waktu dia datang ke dalam gereja itu, dia baru mendengar bahwa 2 hari sebelum dia datang, gereja itu baru conducting suatu funeral. Funeral, jadi acara kematian. Dari seorang anak muda yang berumur 17 tahun. Seluruh gereja sedih. Karena gereja ini adalah gereja yang percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Anak muda ini in koma selama 6 minggu. Dan selama 6 minggu jemaat gereja itu berdoa, percaya, beriman dengan segala yang mereka tahu. Supaya anak ini sembuh. Tetapi anak ini tidak sembuh, anak ini mati. Sebab itu terjadi 2 hari sebelum hamba Tuhan ini datang. Jadi pada waktu hamba Tuhan ini datang, gereja itu ada di dalam keadaan yang bingung. Mereka percaya Tuhan sudah menyembuhkan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Tetapi mengapa anak ini mati? Umur 17 tahun. Maka hamba Tuhan itu mengambil waktu di situ untuk bertemu dengan orang tua daripada anak yang mati ini. Selama 3 hari berturut-turut, dia mengadakan lunch dengan orang tua ini, suami istri. Berbicara, tanya, apa sih yang terjadi? Apa sih sebelum anak ini terjadi semuanya itu apa? Bagaimana keadaannya sebelumnya? Dia tanya selama 3 kali.
bertemu dengan orang tua ini. Akhirnya hamba Tuhan itu mendapat suatu gambaran. Dia berkata bahwa suami istri ini, orang tua daripada anak ini yang umur 17 tahun, anak laki-laki umur 17 tahun. Suami istri ini ceritakan bahwa memang mereka berdua ada di dalam keadaan yang sudah bentrok satu dengan yang lain, tidak cocok satu dengan yang lain. Mereka selalu bertengkar, mereka selalu sudah mau give up. Bahkan mereka sudah memutuskan untuk bercerai, suami istri ini. Memutuskan untuk bercerai. Dan apa yang mereka rencanakan, mereka beritahukan kepada anak-anak mereka. Kita, mama papa akan bercerai. Oh ya, kamu just be prepared. Kita akan cerai. Dan kemudian, jadi di dalam rumah itu ada chaos. Yang satu marah sama yang lain, dan dendam dan macam-macam. Pagi itu, sebelum tragedi itu terjadi, sebelum tragedi itu terjadi, bukan sebelum mati, sebelum koma, saudara. Anak itu koma 6 minggu. Sebelum tragedi, pada hari di mana tragedi itu terjadi, pagi-pagi, somehow anak ini mau berangkat sekolah. Tapi sebelum berangkat sekolah terjadi argumen dengan mamanya. Dia marah pada mamanya, mamanya marah kepada dia. Dia marah, di dalam kemarahan itu, mamanya saking jengkelnya berkata kepada anaknya, I hate you, kata anaknya, kata mamanya. I hate you and get out from this house. I don't want to see you again. Mama itu berkata begitu. Anak itu pergi, sudah jelas anak itu marah. Dia pergi dari rumah, pergi sekolah, itu kan pagi mau sekolah. Dia masih high school, dia pergi sekolah. Sampai di sekolah mungkin dia juga masih marah, masih jengkel. Dia juga mungkin gak bisa belajar. Kemudian siang, dia meninggalkan sekolah. Dia pikir who care, dia pergi. Dari sekolah dia pergi ke rumah temannya. Sampai di rumah temannya. Makan di situ lunch, guyonan, bergurau sama temannya macam-macam. Dan pada saat itu temannya mengeluarkan sebuah pistol, sebuah gun. Nunjukkan, sih kita punya gun, tau nggak seperti ini. Wah mereka mainan dengan gun itu. Mereka pikir, mereka cuma just joking dengan gun itu. Mereka nggak bermaksud apa-apa. Tetapi tanpa disengaja, anak ini pegang gun itu, mungkin dia main-main, dia tembak dirinya sendiri. Dan di situ dia koma. Koma 6 minggu lamanya. Nah, saudara, di sini kita lihat, saudara. Kalau kita melihat di trace, hanya karena emosi. Kemarahan, mama dan anak marah, terjadi strife. Saudara, di dalam James 3 ayat 16. James 3 ayat 16, saya tuliskan dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Every evil work, bukan some evil works, bukan. Every evil works. Jadi di mana ada kekacauan, pertengkaran, kemarahan, di dalam tempat itu, di situ ada confusion and every evil works. You know, mengapa saudara? Sebab kalau kita sedang marah, sedang benci pada seseorang, kita sedang mentaati apa yang iblis berikan kepada kita. Seperti ayat tadi di dalam Roma 16. Tahukah kamu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Saudara, segala kata-kata yang cursing, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan orang lain, itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kalau kita menangkap apa yang dari iblis dan kita lakukan, kita katakan, kita membuka celah kepada iblis untuk masuk. Dan dikatakan, di mana ada envy and strife, there is confusion and every evil works. Berarti bahwa iblis bisa masuk ke dalam hidup kita dan dia bisa melakukan every evil works di dalam hidup kita. Nah, kita harus sadari, startingnya dari mana? Dari emosi yang tidak kita jaga, dari emosi yang kita tidak perhatikan. Sebab itu, kita jangan anggap bahwa emosi itu hanya sekedar ya kita, karena kita memangnya orang melakukan gitu kepada saya, jadi saya senang, jadi saya sebel, jadi saya marah. No, kita harus tahu. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita membuka celah kepada iblis. Barang siapa yang kita taati, itu menjadi master buat hidup kita. Kita menjadi hamba daripada dia.
Dan dia mempunyai akses masuk ke dalam hidup kita. Semua itu terjadi karena demikian. Saudara perhatikan, seringkali di antara suami dan istri. Suami dan istri, kita jengkel satu terhadap yang lain. Oke? Biasanya saya cuma kasih contoh aja. Si istri berkata, Pap, atau Dad, atau John, ini tulungnya bawakan ini ke atas, berat. Ya, gampang, kata suaminya gitu kan. Udah. 3 jam kemudian, si istri lewat, loh kok masih di situ barangnya? John, Dad, Pap, ini, tolong angkatin. Iya, katanya. Ya sudah, tinggal lagi. Malam, situ belum dilakukan. Mulai jengkel kan? Ini build up nih, emosinya di build up. John atau Dad, Pap, kapan mau dilakukan? Dibilangin gampang. Ya gampang sih gampang. Tapi kapan nyampainya ke situ, gitu kan? Gampang. Udah. Nah, sudah jengkel, sudah sampai sini. Mungkin ke-4 kali. Masih ada di situ. You know what? Nah, sini emosi udah sampai. You know what? Kamu itu biasa. Kamu gak berubah-berubah dari dulu gitu terus. Malasnya, apanya. Nah, sudah keluar kata-kata. You never change, you never change, you never change. Saudara, 5 tahun dari hari itu. Suaminya masih gitu, kita heran. Tidak, suami saya 5 tahun gak berubah-berubah. You know why? Because you keep on saying, you never change. You never change. Tuhan berkata, hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Itu yang kamu gemakan. Jangan heran kalau suaminya 5 tahun kemudian gak berubah, jangan heran. Because that's what you want. You speak that. Dan kenapa kita berkata begitu? Karena kita udah fed up to this. Emosi kita sudah meluap sampai segini dan kita akhirnya ngomong, you always like that. You never change. You lazy, you this, semua yang negatif. Saudara, kita sudah menjadi hamba daripada iblis. Dan kita sudah memberi celah kepada iblis untuk membuat suami kita jadi begitu. Itu contoh. Sebab itu saudara, perhatikan. Kita harus in control akan emosi kita. Ini nanti kita akan belajar selama sebulan ini. Bagaimana overcome-nya, bagaimana ini semua kita akan belajar. Hari ini saya nggak ada waktu untuk sampai ke sana. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, Daud. Ya, Daud adalah orang yang luar biasa. Dia seorang raja yang selalu menang. Kalau perang itu menang terus Daud. Menang, gak pernah kalah Daud. Hebat. Berarti dia seorang pemenang. Dia bisa conquer musuh-musuhnya. Seorang pemenang. Ya. Saudara, tapi do you know? Daud pernah bukan hanya menjadi pemenang. Dia menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang berarti lebih dari pemenang. Berarti lebih dari pemenang. Dia pernah menjadi lebih dari pemenang. Kapan Daud menjadi lebih dari pemenang? Yaitu pada waktu dia dan pengikut-pengikutnya ada di sebuah gua. Dan pada saat itu dia sedang dikejar-kejar Saul, mau dibunuh oleh Saul walaupun dia tidak bersalah. Dan dia melihat Saul masuk ke dalam gua. Nah saudara, Saul mau masuk ke dalam gua, entah mau katanya mau buang hajat, mau apa, pokoknya Saul masuk ke dalam gua. Nah saudara perhatikan, kalau orang dari luar gua, ya, yang terang benderang masuk ke dalam gua, yang gelap gulita, dia nggak bisa lihat apa-apa, di dalam itu nggak kelihatan apa-apa. Tetapi Daud ada di dalam gua itu, melihat orang yang masuk, dia sudah biasa melihat semuanya itu, dia melihat itu Saul. Lah, this is the person yang mau membunuh dia. Dan saudara, Daud punya any reason, semua reason untuk membunuh Saul. Dan Daud sudah diurapi untuk menjadi raja. Saudara, apa lagi? Itu kan sudah konfirmasi dari Tuhan, saya akan jadi raja. Dan ini musuh ini sampai di situ. Saudara, semua pengikutnya berkata, kill him. Ini adalah saatnya kamu bunuh dia. Tapi saudara, Daud tidak membunuh Saul. Daud hanya menggunting ujung jubah Saul. Saudara, pada saat itu
Saya katakan, Daud lebih dari pemenang. Dia lebih dari pemenang. Seorang yang lebih dari pemenang, saudara, adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Ada banyak orang bisa menguasai orang lain. Dia bisa, mungkin dia ahli judo, ahli karate, whatever. Dia bisa bunuh orang, bisa membuat orang terpelanting. Bisa, tetapi tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tuhan berkata di dalam Amsal, bahwa orang yang bisa menguasai dirinya itu lebih kuat dari seorang yang mengalahkan kota. Nah, sebab itu dari sini kita bisa melihat ayat yang Tuhan berkata, do you know? Control yourself. Emosi kita, ini harus kita kontrol. Nah, kalau kita tidak mengontrol emosi kita, ada banyak kerugian yang terjadi di dalam keluarga kita. Orang tua yang maki-maki anaknya, kamu goblok, kamu malas, kamu good for nothing. Anaknya jadi seperti itu. Dan kita merasa, iya dong, saya jengkel sama dia. Karena memang dia gak mau belajar, makanya saya bilang gitu. Ya, that is out of your emotion. You're saying that, itu yang terjadi pada anakmu. Kita sudah tahu, hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kita tahu ayat itu, saya tahu. Tapi saudara, kalau kita mau lihat asalnya, starting point-nya itu, biasanya semua kata-kata negatif keluar dari mulut kita karena dari emosi kita. Dan jadi kalau kita melihat, emosi itu adalah bagian yang besar di mana iblis bisa menunggangi, masuk ke dalam hidup kita. Kalau emosi kita tidak kita jaga, kita buka diri kita untuk kuasa kegelapan masuk ke dalam hidup kita. Dan dia bisa mengacau balaukan hidup kita. Kita mau agar hidup kita rooted in Christ. Boleh dibilang masuk, berakar, fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjaga emosi kita, seringkali kita merasa we blew it. Saya mau benar, saya mau sabar, saya mau ini, firman Tuhan saya mau lakukan. Tahu-tahu ada orang mengatakan sesuatu, nyelitik sedikit pada kita. Kita marah, we blew it. Dan kemudian kita nyesel. Tuhan, percumalah. Saya coba melakukan apa yang Tuhan katakan, tapi I blew it, saya selalu blew it. You know why? Dari bagian emosi kita. Saudara, apa yang saya berikan hari ini akan saya teruskan nanti di dalam pelatihan penerapan firman Tuhan. Karena ini baru starting point-nya. Dan kalau saudara mau mengikuti terus supaya saudara bisa overcome semuanya, bisa mengetahui spiritual authority, apa otoritas yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Ini akan kita teruskan nanti pada waktu kita bebas study setelah ini. Tetapi yang saya mau stop sampai di situ, bahwa saudara perhatikan emosi itu penting. Saya baru sampai touch sedikit saja bahwa Tuhan memperhatikan emosi kita. Dan Tuhan ingin supaya kita menguasai emosi kita. Mari saudara, kita akan berdoa sebentar untuk adakan waktu untuk melihat diri kita. Bagaimana kita dengan emosi kita. Apakah selama ini kita umbar begitu saja? Apakah selama ini kita merasa bahwa ini adalah normal? Kalau saya marah, kalau saya sebel, kalau saya sedih, kalau saya ini. Saudara, tapi kita harus tahu, Tuhan berkata agar kita perhatikan dan take control. Kalau tidak, kerugian yang terjadi di dalam hidup kita besar sekali. Bapa, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan.